Ya, semangat ya pagi-pagi dulu. Untuk hari ini, materi kita akan berlangsung kurang lebih 60 menit, mulai jam 10.05 sampai sekitar jam 11.15 menit. Sedikit agak diperpendek. Selamat datang di channel saya, Jurnal Dedi. Untuk yang pertama kali bergabung dengan channel saya, tidak ada salahnya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe di akhir video ini. Ini program reguler yang nyaman-nyaman saja ini. Ya, lulus begitu saja. Setelah lulus, saudara apakah punya kemampuan, punya kompetensi tambahan? No. Ya, tadi seperti saya awali ya, kalau lulus biasa bisa kok. Ya, kuliah-kuliah biasa saja gitu ya, nyamannya. Mestinya saudara harus berani yang model ini. Ya, ini ada 5 skenario yang saya sampaikan. Skenario pertama, saudara mengikuti perkuliahan di kampus di prodinya selama 1-5 semester lah, katakan begitu ya, yang normal-normal saja. Lalu setelah semester 6 mengikuti kuliah reguler di dalam prodi, tidak apa-apa, di reguler di prodinya sendiri tidak apa-apa. Lalu semester 7 dan 8 keluar, gitu ya, keluar, harus berani. Ya, itu yang skenario pertama. Skenario kedua, kuliah di luar prodi dalam perguruan tinggi sama. Ini 3 semester dia akan melakukan di luar prodinya, tapi yang kuning ini adalah di perguruan tinggi setempat. Yang di luar ini, ya, merah ini harus berani keluar. Lalu ada skenario 2, ya, semester 6 mengikuti kuliah reguler di dalam prodi, tetapi semester 7-nya dia ngambil keluar karena hitung-hitung SKS-nya sudah cukup. Semester 8 lulus saya sudah. Tidak usah sampai lama-lama. Ya, tidak harus sampai ke semester 8. Enggak. Ini mahasiswa yang luar biasa. Semester 1-5 sudah SKS-nya banyak, semester 6 juga begitu, semester 7-nya ngambil keluar. Berarti dia hanya memanfaatkan 1 semester saja. Boleh-boleh saja. Ada pengalaman merah ini di semester 7 karena sudah lulus. Lalu skenario yang 4 sama juga, mungkin ini di luar prodi dalam perguruan sama, semester 7-nya juga diambil. Semester 8 lulus, ya. Pilih yang ini sajalah ya, biar lulusnya tepat waktu dan bahkan tidak sampai semester 8. Bisa, kenapa tidak? Sama dengan yang 5 ini. Saya tidak mengambil di dalam, Pak, saya tak di luar semua. Tapi saya mulai semester 6 dan 7. Karena saya hitung-hitung SKS saya, sisanya sudah cukup. Bahkan semester 6-7 tidak ada 40 SKS, saya tak ngambil keluar. Sekalian menyusun skripsi dan sebagainya, tugas akhir. Semester 8, di awal pulang lulus. 3,5 tahun. Waduh, ini harapan pimpinan perguruan tinggi GPGLI tentunya ya, Pak Rektor, Pak WR, Pak Dekan, Pak Prodi, dosen pasti menginginkan. Kalau bisa seperti ini, mahasiswa lulusannya kurang dari 8 semester, waduh, ini yang menjadi ukuran kualitas perguruan tinggi. Ya, kualitas perguruan tinggi bisa meluluskan tepat waktu, bisa meluluskan kurang dari waktu yang disiapkan 8 semester. Ini akan menjadi nilai akreditasi sebuah perguruan tinggi yang luar biasa. Karena dihitung rata-rata kelulusan itu berapa lama.
Nah, kalau saudara lulusnya lebih dari 8 semester, ini menjadi beban perguruan tinggi untuk nilai akreditasinya. Janganlah, gitu ya. Jangan. MBKM memberi kesempatan saudara untuk melakukan pengembangan diri sendiri, sekaligus juga membantu lembaga, prodi, fakultas, IGPGRI, gitu ya, dalam rangka meningkatkan kualitas lembaganya. Salah satunya adalah lulusannya. Itu yang bisa saya sampaikan teman-teman semua sebagai sharing untuk teman-teman agar supaya mahasiswa punya gambaran, gitu ya, gambaran ketika harus melakukan atau memilih apa yang harus dilakukan ke depan. Itu Pak Ahmad yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf saya agak cepat ini karena mungkin waktu yang disediakan tidak bisa panjang. Setidaknya ya teman-teman mahasiswa baru punya pilihan ya. Belajar yang baik di semester 1, 2, 3, 4, maksimalkan SKS yang diambil, kuasai konsep-konsep teori ilmu pengetahuan sesuai dengan bidangnya. Semester 5, 6, 7, 8 persiapkan saudara untuk berani ya, tantangan. Saudara akan mendapat kompetensi tambahan menjadi seorang yang tangguh, sarjana yang tidak kuper, sarjana yang kreatif, sarjana yang inovatif, tidak memalukan lembaga, tidak memalukan bangsa dan negara. Itu harapan kami dari Semarang untuk teman-teman saudara-saudara saya yang ada di Kaltim, lembaga dan juga para mahasiswa untuk sivitas akademika itu kan menjadi kekuatan ya. Kalau hanya lembaganya saja dosanya yang luar biasa, tapi kalau mahasiswanya tidak mengimbangi ya, atau sebaliknya mahasiswanya kreatif maju tapi lembaganya tidak bisa berkembang dengan baik, ya akhirnya menjadi hambatan. Saya pikir tidak begitu. IGPG ke arah sana. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang. Saya kembalikan Pak Ahmad dalam sesi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mogio Hartono, terima kasih atas presentasinya. Sebelumnya ini kami sampaikan ada 3 pertanyaan Bapak dari mewakili mahasiswa-mahasiswa yang ada. Salah satunya kami kirim ke HP Bapak. Pertanyaannya adalah yang pertama, mampukah Kampus Merdeka melawan employee mindset di kalangan mahasiswa? Saya ulangi, yang pertama adalah mampukah Kampus Merdeka melawan employee mindset atau pemikiran calon pekerja di kalangan mahasiswa? Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, pada pendidikan ekonomi atau pada program studi pendidikan ekonomi yang apa saja terobosan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka yang bisa dilakukan? Ini ada program studi pendidikan ekonomi, maksudnya di tempat kita ini Bapak itu ada program studi ekonomi, ada program teknik otomotif, dan ada program pendidikan kepelatihan olahraga. Oleh pendidikan ekonomi, apa saja terobosan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka yang bisa dilakukan? Ini pertanyaan dari Ripaldi. Kalau yang pertama tadi pertanyaan dari Yusril. Dan yang ketiga pertanyaan, mengapa pembelajaran mata kuliah yang sama harus dilakukan pada program yang berbeda? Ini ditanyakan oleh Josias Fernandes. Nah, 3 pertanyaan itu mereka ajukan kepada Bapak, mohon bisa dijelaskan kepada Bapak, waktunya dipersilakan.